Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Cahya Ragina dengan NIM 20030300011, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review buku ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial yang berjudul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Di mana bisa kita lihat di sini bahwa vitalitas teori ini menggunakan para editornya menggunakan kesempatan memproduksi teks untuk menyediakan tempat bagi penulis karir awal untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang mana secara teoritas berkontribusi pada percakapan tentang generalitas dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif, di mana teori ini hidup dan pada dasarnya terkait dengan kehidupan, di mana dalam pembuatan validasi teori ini menggunakan pengetahuan baru, di mana penggunaan pengetahuan baru ini merupakan gerakan yang berkelanjutan di seluruh teks tersebut. Selanjutnya, mengenai pancaran vitalitas dalam praktik penelitian terbuka. Di sini, dalam kumpulan bab ini dapat dilihat bahwa terdapat pola-pola yang menyoroti percakapan vitalitas yang dimungkinkan oleh teori baru atau penerapan teori baru. Hal ini memungkinkan bahwa wawasan tentang teori ini dan metode penelitian sangat praktik terbuka yang melibatkan tindakan antara intra-khusus manusia dan bukan manusia. Nah, dalam praktik terbuka ini, pengakuan akan sifat teori, metode, dan data yang terjerat, serta dapat dikatakan bahwa apa yang dianggap sebagai data dan mengapa serta bagaimana data ditangani merupakan hal-hal yang menarik dan sangat penting. Selanjutnya, mengenai pertimbangan praktik teknosains, cahaya praktik yang memungkinkan keraguan ontologis. Di sini praktik teknosains adalah fokus terhadap perhatian di seluruh volume tersebut, di mana teori ini memperlihatkan pancaran vitalitas yang menampilkan dirinya dalam bermain dengan praktik-praktik teknosains sebagai formulatif dan produktif dalam pembuatan batas tubuh dan pengetahuan. Selanjutnya, mengenai metode pasca produktif, meneliti metode rasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif dengan kaum muda. Di sini bisa kita lihat bersama pada pokok pembahasan ini, citra buruk dan pasca produksi sebagai partisipasi. Maksudnya di sini dalam esai yang berjudul Independent of the Poor Image, menurut kritikus seni Hito Steyer pada tahun 2012, menggambarkan sebagai karakteristik zaman kontemporer ekonomi, di mana gambaran miskin yang beredar dalam bentuk file video terkompresi yang diunggah atau diunduh atau dimodifikasi dan menciptakan publik alternatif dan situs hubungan. Nah, dalam
peredarannya ini, hal itu dibentuk dalam World Wide Web, gambaran-gambaran yang buruk di mana dapat memprovokasi ketersaingan dan ketundukan, tetapi hal ini menghasut pelanggaran kontestasi dan kesenangan. Selanjutnya, mengenai mempengaruhi penelitian lambat dan genre pasca produktif. Di sini, Barlan mengusulkan konsep optimalisme kejam untuk menyatakan bahwa individu mengatur citra mereka memiliki dunia melalui keterikatan pada fantasi kehidupan yang baik, di mana Bell di sini juga berpendapat bahwa ketertarikan itu adalah optimis. Nah, optimis di sini merupakan subjek yang terikat dengan dunia dan keterkaitan pada objek keinginan untuk mendapatkan atau untuk merasakan lebih dekat dengan fantasi hidup yang lebih baik. Namun saat ini jaringan atau Bellen melihat bahwa optimisme memiliki ikatan ganda, di mana di satu sisi fantasi kehidupan yang baik dibangun di sekitar kesinambungan jaringan pasokan sumber daya yang mengatur negara kesejahteraan masyarakat pasca perang. Selanjutnya mengenai rantai mimesis terhubung melalui produksi YouTube. Di sini bisa dilihat bahwa sejak awal Rachel mengikuti jejak para remaja saat mereka mengeksplorasi minat mereka untuk menggambarkan kehidupan di YouTube, di mana para remaja ini mengembangkan video dan mengambil satu shoot dan track audio satu lagu, di mana mereka menggunakan mode produksi yang mencerminkan intensitas dan kecepatan sirkuit gambar yang buruk. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa grup tersebut merekam, mengedit, dan mengunduh video tersebut hanya 1 atau 2 sesi proyek saja. Selanjutnya, bab yang ketiga mengenai penyelidikan kualitatif kritis eksperimental, metodologi yang mengganggu, menolak subjek. Di sini humanisme, posthumanisme, realisme, agen, dan penelitian pasca kualitatif. Di sini studi birasial Travis dan teori EQ dan kesejahteraan disengaja didasarkan pada posthumanisme dan materialisme baru, di mana posthumanisme bukanlah kerangka kerja yang terpadu dalam istilah beragam dalam banyak istilah, di mana istilah tersebut terdapat pada pasca representasi eksperimen baru, pasca konstruksionalisme, materialisme, fanisme, di mana bisa kita lihat bahwa pada bab ini kami mengembalikan istilah posthumanisme dan materialisme baru untuk menggambarkan kerangka teoritis yang akan datang untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui dalam melakukannya. Kemudian, hal ini juga beresiko menekankan perdebatan penting antara proyek-proyek. Selanjutnya, mengenai dasar pemikiran studi birasial. Nah,
Penelitian tentang birasialisme biasanya meremehkan identitas birasial dan menggunakan asumsi humanis dalam mempelajari identitas tersebut. Karena posthumanisme dan materialisme baru menawarkan kritik yang kuat terhadap asumsi tersebut. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas dalam penelitian psikologis. Kemudian mengenai metode belajar. Metode belajar di sini menurut studi Tafis menggunakan 3 metode, di mana wawancara, kuesioner psikologis, dan tes asosiasi tersirat. Karena tes IQ di sini dirancang untuk menguji formativitas barikal selama proses penelitian. Selanjutnya, bab yang keempat mengenai binari yang meresahkan penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Melakukan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender. Nah, di sini secara historis ada beberapa contoh pendekatan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender karena berbagai alasan lebih kurang hal ini kurang efektif dalam menanggapi pernyataan gender. Namun, terlepas dari hal tersebut, beberapa penelitian diartikulasikan dengan jelas dan saran yang bijaksana. Masih ada kesengajaan dan tampak marginalisasi isu-isu gender baik dalam penelitian pendidikan maupun lingkungan. Karena pendidikan lingkungan tersebut merupakan konsep gender yang kompleks dan tidak mungkin sampai pada satu jawaban yang khusus tentang bagaimana melakukan penelitian pendidikan lingkungan yang berbasis gender. Selanjutnya mengenai subjektivitas lingkungan, contoh yang diwujudkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa salah satu contoh pendekatan penelitian berusaha menggunakan gagasan tentang bagaimana peneliti dan mencoba mengungkapkan dan menyajikan aspek siapa individu itu dan bagaimana mereka memposisikan diri disertai dengan doktoral baru-baru ini tentang subjektivitas lingkungan. Selanjutnya menggunakan norma. Nah, seperti yang ditemukan Hurt pada tahun 2017, gangguan penelitian pada setiap tingkat pembingkaian dan konseptualisasi dapat terutama bagi penelitian baru, di mana hal ini sangat sadar akan pemandangan. Minat hal tersebut yaitu untuk mengatasi masalah penelitian di bidang interpretasi dan representasi kritis dalam penyelidikan kualitatif sebagai contoh pergeseran pemikiran yang lebih besar. Selanjutnya, pada pembahasan yang ke-5 yaitu puisi posthumanis dan krontop transcorporeal hypercorporeal. Di sini membicarakan mengenai melawan banalitas sebagai masalah etika. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa aparatus mendefinisikan atau mengukur dan mengelola objek di dunia tidak pada saat yang sama, di mana untuk memeriksa
keterikatan ontologis, aksiologis, dan struktural mereka sendiri meneliti hal tersebut ke bentuk pengetahuan lain yang lebih kaya atau tidak stabil, di mana objektivitas tanpa masalah yang melekat pada narasi pendidikan ini berarti hilangnya wacana etis, keterhubungan, dan imajinasi dan keajaiban. Selanjutnya, mengenai kronotop transkorporeal hiperkorporeal. Di sini laporan Barrett tentang realitas tidak menyatakan bahwa hal ini terdiri dari fenomena yang sudah ada sebelumnya dan individual dengan batas-batasan yang berbeda. Tetapi kenyataannya di sini bahwa keterjeratan dari fenomena yang tidak dapat dipisahkan dan terus-menerus muncul melalui hubungan yang berkelanjutan dan berubah-ubah. Selanjutnya pada bahasan yang keenam mengenai siapa yang ada di kantor saya dan siapa dan di abad mana kita berada. Pertemuan pedagogis. Meneliti pertemuan pedagogis. Di sini eksperimen analitis dua langkah dalam pertemuan pedagogis. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat lubang hitam yang digunakan sebagai perangkat analitik untuk membedakan peristiwa pembelajaran dalam penemuan hal tersebut, di mana perjumpaan-perjumpaan yang dibayangkan atau dibayangkan ditawarkan untuk menyediakan sebuah situs bagi suatu bentuk baru. Nah, pembacaan pertemuan pedagogis ini ditawarkan dan mengacu pada konsep yang tumpang tindih dari Barrett dan Dezut karena ada banyak diskusi seputar problematika penggunaan tersebut. Selanjutnya, mengenai situs analitik pertemuan dokter. Di sini karya pedagogis menjadi pokok bahasan pada bab ini, di mana di dalam survei doktoral, pertemuan supervisi menjadi pertemuan pedagogis ketika peristiwa pembelajaran terjadi. Nah, pertemuan dengan pembimbing dipilih untuk eksperimen analitik karena hal ini dipandang sebagai titik pembelajaran yang signifikan, penting, atau kritis dalam karya tesis. Selanjutnya mengenai lubang hitam untuk analisis. Keterlibatan doktoral adalah situs pedagogi panas yang luas seperti yang terjadi selama bertahun-tahun, di mana pertemuan doktoral ini memanggil kita untuk melihat ketebalan pedagogi. Materi di sini mereka berkontribusi ketika dihadapkan dengan kompleksitas hubungan belajar mengajar, di mana materi antara tubuh dan memasukkan manusia, non-manusia, objek dan ruang merupakan materi pedagogi. Selanjutnya, pada bab yang terakhir mengenai transversalitas dalam penelitian pendidikan menggunakan heterotopia untuk berteori ruang kritis dan penyimpangan. Di sini mengenai bagaimana fungsi heterotopia. Nah, dikaitkan dengan karya
George Louis yang merupakan seorang filsuf. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan gabungan dari pengertian tempat atau topos dan heteros yang berarti berbeda atau lain, di mana heterotopia di sini berfungsi untuk menyatakan dan mengungkapkan kepastian ruang sebagai konstelisasi pengalaman. Nah, dengan demikian, heterotopia memberikan titik pandang untuk kritik, komentar, dan pemandangan lainnya, di mana hal ini merupakan zona identitas, peta makna budaya, hubungan kekuasaan, dan penggunaan teknis tubuh yang ditegakkan dengan cara tradisional dan non-tradisional. Selanjutnya, di sini terdapat 6 prinsip heterotopik sebagai metode penelitian yang mengganggu. Prinsip yang pertama yaitu ruang krisis dan penyimpangan. Yang kedua, mengubah tujuan. Ketiga, situs perbedaan yang disandingkan. Yang keempat, heterotokronisme berhubungan dengan waktu lain. Yang kelima, ritus dan ritual penjagaan gerbang. Dan yang terakhir yaitu fungsi antar kutub. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.